Jadi ya udah seru lah era 90-an tuh era di mana kalau gue nggak pernah mikir duit saat itu. Nggak pernah mikirin duit. Manggung, oke manggung, bawa drum. Makanya gue dulu selalu mikirin duit karena duit itu datang sudah. Karena sudah menunjukkan kualitas itu tadi Kang ya mungkin ya. Enggak juga. Jadi dan itu yang gue bilang kenapa gue beruntung di era 90-an di mana buat gue main musik itu bukan cari duit. Oke. Bukan cari duit, as long as lu happy, as long as lu ini passion lu. Ya lu bener yang lu bilang tadi kok, duit itu akan jadi bonus, popularitas akan jadi bonus. Iya. Nah, itu yang selalu gue tekanin sama musisi-musisi sekarang. Lu kalau main musik, lu nyari duit, lu udah salah jalan. Ya. Makanya sekarang ini kalau lu lihat perseteruan antara komposer, performer, itu dia kan. Itu kan kenceng nih. Itu yang kenceng nih. Karena adanya ketidakadilan. Gue yang bikin lagu, lu yang nyanyi, kenapa kayaan lu? Hai sahabat Clickers, selamat siang semuanya, salam rock. Sahabat Clickers apa sahabat Clickers? Klik info. Oh, klik info. Ya. Karena kalau Clickers itu kan fansnya ungu. Ungu ya. Iya benar. Iya. Klik infokers gitu ya harusnya ya. Ya begitu ya. Begitu kan. Gak apa-apa juga, Clickers juga gak apa-apa juga. Kali ini gue lagi kedatangan tamu istimewa dan datang ke rumah tamu istimewa ini. Datang dan didatangin ke tempat salah satu pemusik legend nih. Aduh. Musik legend dan musisi legend, apa ya bahasanya? Gue tuh musik ya Kang ya. Kok entertainment. Gue dari senang dibilang legend sampai itu sebenarnya cuman penghalusan dari bilang lu tua sebenarnya. Iya. Ya kan ya? Legend. Nah, tapi karena memang mungkin pengalamannya yang sudah. Iyalah. Iya kan udah makan asam garam. Berapa tahun tuh sekarang? Gue mulai berkarir dari 89. Oh, 89. 89. Zaman gue masih kecil, Kang. 35 tahun. 35 tahun. Kang Sandi Andarusma. Thank you loh, gue udah diundang di acara yang katanya lagi viral ini. Waduh. Di YouTube katanya lagi viral ya? Bisa. Waduh. Terakhir gue liat Kang Ed. Ed juga pernah ada di podcast gue juga. Oh gitu ya Kang ya? Iya. Gimana kegiatan sekarang gimana Kang? Aman alhamdulillah, gue kan ya kalau orang tahu gue sebagai seorang drummer, di pas band gue masih, terus gue klinik-klinik karena gue kan brand ambassador dari beberapa brand drum ya. Ada New X, ada Dixon, ini ada Kingdo Cymbal, ada Evans Drum Heads, kemudian banyak lagi yang lain ya, keliling-keliling untuk klinik-klinik. Kemudian juga jadi juri musik, juri festival drum. Kemudian juga MC, terus juga sempat bawain beberapa podcast juga, sama ini motoran. Ini. Karena motoran itu bukan cuma sekedar hobi, tapi nyari duit, nyari network dan akhirnya jadi duit. Akhirnya jadi duit. Jadi duit. Ya? Oh gitu. Akhirnya kan gue sempat jadi brand ambassador buat satu brand motor juga, Benelli sempat. Itu sempat touring ke Larantuka. Oh, berarti musisi yang apa ya? Semua dijarah. Semua dijarah. Kalau bahasa anak zaman dulu 90-an tuh palu gada ya. Palu gada. Main sepeda juga. Gue sempet gue senang downhill. Dan kalau sekarang senangnya paling cuma di city riding doang. Main sepeda lipat. Untuk kan kemarin sempat syuting gue, sempat jadi properti juga tuh sepeda. Waktu gue syuting di TV One, gue bawain sebuah acara yang namanya Cerita Kota. Gue keliling-keliling ke kota-kota, ke Tegal, ke Cirebon, ke Cianjur, Sukabumi, dan lain-lain. Itu pakai sepeda, ngedatengin narasumber, ngobrol, kucuk-kucuk lagi, ngobrol lagi gitu. Jadi semua gue kerjain. Al kegiatan lah ya. Semua lah. Betul. Gitu. Jadi kan hidup cuma sekali. Nggak bisa dua kali kan? Nggak bisa, hidup cuma sekali, apa yang gue bisa kerjain, gue kerjain. Iya, betul. Gitu. Selagi itu bermanfaat ya kan? Itu, makanya sampai 35 tahun sekarang tuh gue masih, alhamdulillah, dipercaya orang buat bisnis-bisnis mereka lah gitu.
Terus berarti kayak Kang Sandi juga ada pernah penyiar juga ya Kang ya? 18 tahun. Tuh, kan 18 tahun gue di iRadio dari 2003 sampai 2021. Itu prime time. prime time terus. tuh, Terus setelah itu gue siaran chart. Sampai sekarang deh, siaran chart hari Sabtu doang. Oh, jadi Gitu. memang berarti udah musisi itu berarti cuman ini aja ya, jatuhnya kayak semacam apa ya Kang ya? Nggak, tapi gue harus akuin. Memang Harus musisi akuin ya, bahwa brand gue image-nya. hidup gue dari musik. Gue di awal tahun 85, gue tuh belajar keyboard dulu. Belajar basic keyboard ya, dari seorang pemain musik dangdut. Kemudian gue pindah ke drum karena gue ngerasa main keyboard nggak keren, nggak laki banget. Jadi akhirnya gue belajar drum. Belajar drum tahun 88 gue masuk ke Farabi. 89 gue udah mulai ngajar, ngasistenin, ada Lemi Ibrahim, drummer Jenderal Lesmana. Terus 89 akhir itu gue kursus lagi sama, enggak 89. 89 gue sempet ngerasain kerjaan profesional gue sebagai seorang drummer. Gue ngiringin Niki Asria, ngiringin Arul Power Metal di sebuah kota di Banjarmasin, di Kalimantan, di Banjarmasin tepatnya. Untuk Terus- rekaman. Enggak, manggung waktu itu. Itu honor pertama gue 400.000, lu bayangin nggak? Tahun 89 400.000. 400.000 tuh. Dan akhirnya gue tahun 91 gue diajakin sama Iram. Oh iya iya. Iram Yukem, gue San masuk Yukem yuk gantiin Zul, drummer yang pertama dulu. Udah gue masuk dan akhirnya gue rekaman 93 rilis lah karya recording pertama. Nah, itu Yukem, booming lagi kan. booming lah lagu bayangan kan, betul. gitu. 93 tuh, udah terus akhirnya kuliah nggak gue kelarin, udah tinggal ujian negara doang waktu itu, tinggal skripsi, jadi nggak gue kelarin. Udah manggung ngajar rekaman gitu terus. Di usia berapa tuh Kang? 23 lah. 23? 23. Tapi udah 21 rekaman. 23 gue punya album. Udah seterusnya udah. Main. Karena gue tuh orangnya nggak mau diem. Gue ada ngajakin ngeband, gue ikut. Oh, betul. Bahkan waktu tahun 87, 88 awal-awal gue main musik, gue bikin band. Band pertama gue yang rada serius, lumayan banyak manggung, saat itu kan masih musimnya metal. Gue bikin band lah, gue lupa namanya. Warning namanya. Oh, Gue band bikin pertama. sama Rido Rido Slang. Gue bikin, bahkan belum ada Last Few Minutes. Terus udah bikin sama dia, udah nggak jalan lagi. Gue bikin lagi. NMS namanya. NMS itu singkatan dari Nurul Mubin Studio sebenarnya. Di Condet kan, di Kandang Monyet. Come on ya. Come on. Bikinlah sama Abdi. Abdi Slang. Gue, Abdi, Iram, Jimmy pemain bassnya, vokalisnya Edi almarhum. Edi pokoknya. Udah, akhirnya sempat mau rekaman, akhirnya nggak jadi. Nggak lama gue denger Abdi masuk Slang sama Ridho. Lah, dua-duanya masuk Slang gitu. Oh, berarti ada kisah-kisah slang, ada sebagian juga melalui. Iya, bahkan Slang itu pernah waktu dia tour yang sama Sampurna Mild, rekamannya di rumah gue di Condet. Oh, di Kamon. Kamon. Bim Bim rekaman di rumah dulu. Oke. Sempet kayak gitu. Ya, bisa dibilang gini, kalau dulu tuh Jakarta ada beberapa spot tempat ngumpulnya musisi. Potlot, Kamon tempat Kamon, gue, betul. Kandang Monyet, terus juga dulu gue kenal Apotek Jaya, inget nggak lo? Oh iya iya. Bukan Apotek Jaya, Apotek Retna. Retna. Apotek Retna tuh ada Edo Voodoo, Opi. terus si Dodi Katamsi, Once Mekel, daerah sana. Kalau Slang itu kan Slang, Ketep Katrina, Opi Andaresta, banyak lah pokoknya di sini. Nah kalau di Kamon, anak-anak Raja, terus apa namanya, bukan Doni, Rio Domara. Iya, Rio Domara. Banyak sih dari situ. Ya Abdi sama Ridho kan dari situ juga, gitu. Jadi buat para penonton anak-anak muda sekarang Gen Z nih ya, yang nggak tahu Kamon itu, jadi kalau di era saya sendiri, di era gue nih ya, di era gue, Lo lahir tahun berapa? gue tahun 78 kan. Oh 78, beda 8 tahun sama gue ya.
Oke. Jangan terlalu diomongin, Kang. Nanti kelihatan, legendnya kelihatan, Kang. Oke, terus. Jadi memang Kamon itu memang terkenal di kalangan anak-anak musik ya, apalagi kayak gue dulu kan suka ngeband gitu kan. Kamon itu apa sih? Arti Kamon itu kandang monyet sebenarnya. Kandang monyet. Ini yang baru gue mau pertanyakan ini ke pemiliknya langsung nih. Apa tuh Kang? Kenapa dinamakan kandang monyet, Kang? Jadi gini, gue itu pertama kali pindah ke Condet itu tahun 77. Oh, Tahun 77, bokap gue itu tadinya kan kerja sama orang, dia kerja ekspor hewan. Dulu tuh ekspor monyet, ekspor reptil, ekspor burung dulu tuh sempat, dan akhirnya pindahlah ke Condet tahun 77. Dia bikinlah kandang monyet di situ. Kandang monyet itu dulu di situ ada kurang lebih 1.000 ekor lah. Wow. Ada 1.000 ekor. Bokap kan beli tanah di situ gede kan. Dulu bokap juga pernah ekspor ular juga di situ, ular hijau, iya reptil. Nah ternyata Condet itu dulu bukan cuma kandang monyet, ada kandang burung, ada yang terkenal dua itu, kandang monyet sama kandang burung. Kenapa nggak kandang burung, Kang ya? Kandang monyet ya? Kandang monyet, karena bokap gua ekspor monyet, paling lamanya ekspor monyet dari tahun 76 lah, 77 gitu mulai. Nah dari situ berapa tahun terus ekspor, dan akhirnya orang-orang nyebut oh itu kandang monyet gitu. Gitu. Jadi biar gampang, studionya apa ya? Dulu nyebutnya S-Studio karena Sandi kan. Udah kamu aja deh kandang monyet gitu. Ya. Bahkan mungkin ini gue mau minta maaf sama tetangga-tetangga gue yang di dekat Kamon. Bukan sama monyet tapi Bukan sama kamu ya. Bahkan tetangga-tetangga gue tuh yang dia sedikit bukan marah sih. Bete aja gitu kalau mereka naik angkot. Kalau mereka naik angkot itu mereka kalau rumah sekitar situ kan turunin kenaiknya bilang monyet turun monyet kan gitu kan. Iya benar dong. Betul. Kayak kampung Melayu gitu kan. Lo kandang monyet turun monyet gitu. Akhirnya mereka nggak turun karena takut dibilang monyet. Bilang monyet ya, iya benar. Akhirnya mereka ngejauhin gitu, agak jauh baru turun. Bang kampret Bang Sandi keluarganya tuh kandang monyet. Takutnya dibilang tetangga monyet lagi. Takut sangka monyetnya malah. Monyetnya malah kan. Gitu, jadi itu sampai tahun 2000 berapa gua lupa tuh. Ya akhirnya pindah lah, sekarang udah pindah ke Cikampek. Karena udah nggak boleh kan, di tengah perumahan ada penangkaran monyet, udah nggak boleh. Gitu. Tapi untuk studio sendiri masih di sana kan, Kang? Sampai sebelum pandemi tahun 2020 itu masih ada, tapi setelah itu gue lepas. Waktu itu masih dipegang sama Doni sama Iram, Doni Cupumanik sama Iram Yukem. Iram megang studio rekaman, Doni megang sekolah musiknya. Tapi karena gue pindah ke sini tahun 2008, udah kayaknya udah deh. Karena gini, banyak yang datang ke sana mau latihan, mau rekaman, itu selalu nanya, ada sandinya nggak? Gitu. Karena sandinya nggak ada, mereka udah malas-malesan. Karena gitu. udah lengket itu ya. Iya. Kamon itu sama Kang Sandi ya. Dulu itu yang sering banget rekaman di rumah itu Tengkorak, Burger Kill, ya, band-band underground lah ya. Noin Bullet pernah kalau nggak salah rekaman di rumah gue. Banyak lah pokoknya band-band era-era 90-an yang rekaman di situ. Iram yang pegang. Oke. Gitu sampai sekarang deh. Nah untuk drum sendiri nih Kang, Kang Sandi ini terkenal dengan drummer ya, bahasa drummer itu. Apakah Kang Sandi ini belajar atau ada sekolah musik atau otodidak, Kang? Saya beruntung banget lahir dan besar di era 90-an sebenarnya. Bisa dibilang era 90-an, era di mana sama kita. Era 90-an di mana kesukaan sama musik itu kuat banget, kuat banget gitu. Jadi sama dulu tuh kan kalau lo pengen menikmati karya-karya musik, lo mesti effort kan, gitu. Effort banget era itu. Bisa dibilang kalau misalnya gue nih mau belajar, mau pengen punya lessonnya Vinny Colaiuta atau Steve Gadd, gue mesti cari Betamax-nya atau VHS-nya kan. Itu pinjem-pinjeman sama temen tuh. Wah, ngulik bareng-bareng gitu. Kalau sekarang kan tinggal YouTube doang. Itu. Dan effortnya lebih besar ya dibanding sekarang. sekarang. Dan akhirnya kebersamaannya lebih kenceng. Betul. Dan era itu kan 90-an kita manggung di Ancol kan sering banget tuh, pasar seni manggung, kampus-kampus dulu disebutnya bukan pensi apa ya, pentas kampus gitulah gitu kan. Dulu ada Balairung UI, Universitas Borobudur, Pancasila, era-era itu kan. Wah, pokoknya manggung.
sampai sempet gue, Abdi, Iram, kita nabung yuk, kita sekolah yuk ke Amerika yuk, kita biar kita bisa jadi musisi profesional. Karena era itu kan dimana lo dibilang musisi hebat pada saat skill lo hebat, lulusan luar negeri kayak EET gitu kan. Iya. Tapi nggak kesampaian karena sibuk tour. UK mah habis manggung, habis rilis album tuh manggung terus. Manggung terus gitu. Jadi nah, di era itu kan bisa dibilang ya perkembangan musik itu edan lah. Musik dan apa namanya, ada motor lewat. Iya, ini backsound. Jadi guys di sini ya, ini studionya adalah studio teras. Jadi kalau ada motor lewat, kadang somai lewat. Iya, backsoundnya lucu di sini. Iya, benar. Gitu. Jadi ya udah seru lah era 90-an tuh era di mana kalau gue nggak pernah mikir duit saat itu. Nggak pernah mikirin duit. Manggung, oke manggung, bawa drum. Makanya gue dulu selalu mikirin duit karena duit itu datang sudah. Karena sudah menunjukkan kualitas itu tadi Kang ya mungkin ya. Enggak juga. Jadi dan itu yang gue bilang kenapa gue beruntung di era 90-an di mana buat gue main musik itu bukan cari duit. Oke. Bukan cari duit, as long as lu happy, as long as lu ini passion lu. Ya lu bener yang lu bilang tadi kok, duit itu akan jadi bonus, popularitas akan jadi bonus. Iya. Nah, itu yang selalu gue tekanin sama musisi-musisi sekarang. Lu kalau main musik, lu nyari duit, lu udah salah jalan. Ya, hancur banget. Lu main seserius mungkin, lebarin network selebar-lebarnya. Betul. Duit akan jadi bonus. Pada saat karya lo diterima, pada saat diapresiasi orang, akan jadi duit, akan jadi populer. Betul. Kan gitu. Betul. Dan mungkin eranya kalau yang untuk dulu mungkin populer itu agak sulit ya Kang ya. Susah. Bener-bener prosesnya panjang banget dibanding sekarang ini. Waduh. Pengen populer dulu itu ada beberapa tangga sebenarnya. Kalau lu band lu secara skill hebat, lu ikutan festival. Yeah. Kalau lu ingat di tahun 80-an, 90-an sampai awal 2000 lah ya. Itu kita punya seorang Lok Zelebor yang punya festival musik yang jadi jembatan buat masuk ke industri musik. Industri musik, betul. Ya kan kayak Grass Rock, Elpa Mas, Power Metal, Rock, Kaisar, terus juga Sahara, yang drummernya masuk ke Pasben akhirnya. Gitu, jadi banyak hal. Ada juga yang kayak misalnya Silon Seven yang dia awalnya manggung kecil diambil sama radio. Jadi naiknya lewat radio, ada juga dari Geronimo kan gitu. Gitu kalau kayak misalnya Pasben kan dari panggung-panggung kecil bikin karya, yakin dengan karyanya sendiri. Nah, jembatannya beda tuh berarti tuh. Kita nggak ikut festival. Gitu. Jadi udah rekaman, kita fight sendiri, kita seneng lagu kita diputar di radio. Banyak yang request, pada saat kita main semua mosing, anjing karya gue diterima orang lah. Itu kebahagiaan tersendiri, bukan duitnya. Betul. Duitnya jadi bonus. Iya betul. Gitu akhirnya era-era mulailah band-band itu pakai dalam tanda kutip manajer yang mulai manage ya akhirnya. Menentukan berapa value dari si band ini buat event A, B, C, D, E, buat saat itu belum ada endorse-endorsan. Belum ada tuh. Jadi semua bisa dibilang kalau anak band nggak ada yang dikontrak sama brand. Nggak ada. Ya, versi zaman dulu tuh nggak ada. Kayak produk baju, produk makanan, produk apalah gitu ya. Nggak ada. Kalau sekarang kan top dikit, wah produk travel masuk, fashion masuk, skincare masuk, semua masuk kan. Duit bisa dapat dari mana-mana. Bahkan lu bisa dapat duit dari apa? Dari aktivitas lu di sosial media. Lu punya akun YouTube, lu punya akun Instagram, jadi duit semua. Gitu. Jadi anak-anak sekarang sebenarnya beruntung secara ekonomi. Tapi kalau nggak tahu ya, kalau gue secara persaudaraan, engagement di bandnya tuh kurang kalau menurut gue. Bahkan kalau anak sekarang, sorry to say, yang bikin lagu one man show seringan. Ya, Oke nih, gue main keyboard, gue bikin lagu. Oke main drum masuk, isi, main gitar, ngisi. Bahkan udahlah lu tinggal main di panggung aja ntar, gua bikin semuanya. Akhirnya apa? Ngebandnya nggak kerasa. Iya, karena nggak ngumpul kan. Nggak ngumpul. Kalau dulu kan nggak. Gua di awal-awal 2000 sama UCAM gue cara bikin lagunya beda, sama Pasben beda lagi. Jadi
Di Pasben tuh gue datang ke studio, ya Beng Beng mungkin ada beberapa materi, tapi kita bawa kertas kosong. Kertas kosong tuh bukan dalam bentuk fisik ya, maksudnya sama-sama kosong nih. Oke, Beng Beng misalnya jeng 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 Ngejam lah ya. jeng jeng jeng. Ya. Beng Beng coba ulang Beng. Gue main ntar bagede. Nah, referensi yang lu lagi sukain saat itu pasti akan nongol di album. Lo inget nggak lagu Jengah, album ke-6 sih, pas 2.0, terus beberapa album setelah itu. Gue tuh lagi seneng ngedengerin Papa Roach. Papa Roach, Limp Bizkit, akhirnya masuk. Ya, Beat-beatnya itu, moodnya masuk. Gitu. Karena emang itu influence kita. Iya, terinfluence dari situ. Nah, Beng Beng dengerin yang lain, dengerin hard rock, Trisno bikinin dengerin Red Hot dan lain-lain, akhirnya semuanya jadi masuk. Jadilah lagu Pasben gitu. Chemistry-nya lebih dapat ya kan? Dapat, jadi ngeband. Jadi lu gue denger, pokoknya setiap anak-anak band-band 90-an, lo boleh bawa ke THT, pasti kupingnya rusak. Ya, pasti kupingnya rusak. Lo, Betul. Lu pasti inget nih, ini anak-anak band 90-an. Studio-studio latihan era 90-an, rata-rata dindingnya abu-abu. Kenapa itu Bang abu-abu? Karena pakai styrofoam. Iya. Ya, lapisan karpet styrofoam, ya nggak? Ya kan, karena budgetnya kan kecil kan, cuma karpetin doang. Murah meriah. Dan betul. itu ngeredam banget. Iya. Jadi setelah rockwool atau kadang itu doang dilapis-lapis, itu dia ngeredam banget. Jadi suara yang lo dengerin itu adalah suara bener-bener dari instrumen. Dari speaker Marshall, dari simbal. Semua tuh adu kenceng-kencengan. Iya. Adu kenceng-kencengan, pasti kupingnya pada gak beres aja. Gue aja kuping kiri gue gak beres. Gitu, jadi semua anak-anak 90-an pasti inget lah. Kayak gitu-gitu. Jadi studio latihan yang... Untuk peredamnya mungkin ini Kang, ini yang tempat telur. Murah meriah, soy. Tempat telur. Nah, kalau tempat telur biasanya di atas. Di atas. Jadi buat teman-teman yang lagi lihat video ini, era 90-an, itu lu ngerasain lah yang namanya studio latihan itu, bagian atapnya itu, udah beton kan? Ya kan? Kalau lu mau bikin rockwool dan kan mahal tuh. Pakai itu buat tetakan telur. Gitu. Gitu. Jadi murah meriah asoy dah, tapi akhirnya kuping musisinya yang jadi korban. Jadi korban ya, karena pengengnya itu. Pengengnya itu. Pokoknya setiap kali keluar studio latihan, penting Iya, budak nih gue lama-lama bener. Dan gue kangen teriakan dari operator yang dia teriaknya gini. 5 menit lagi ya. Bukan 5 menit lagi. Selagu lagi Iya. Selagu lagi selagu lagi Iya. Itu zaman gue banget juga tuh, zaman gue kan? banget. Iya, selagu lagi Nah, biasa kalau anak band gue bilang selagu lagi Iya, itu dia bakal main panjang. medley. Ya kalah-kalah itu untuk anak 90-an pasti ngerasain tuh. Kan kita ngerasain kan yang namanya lo latihan, patungan. Iya, di lama-lamain Patungan lagu terakhir. gitu. Betul. Sama ini Kang, untuk Kang Sandi ini kan drummer ya. Nah, influence-nya tuh ada nggak Kang? Wah, banyak. Gue tuh orang yang seneng apa ya, ya karena drummer kali ya, seneng band-band yang drummernya nonjol gitu ya. Gue tuh kalau drum seneng banget sama Neil Peart dari Rush. Neil Peart dari Rush, terus Charlie Benante dari Anthrax, kemudian Pat Torpey dari Mr. Big, Dave Weckl, Electric Band, terus Steve Gadd, gurunya Vinnie Colaiuta. Jadi banyak banget. Gue tuh seneng yang hal-hal baik dari drama-drama tadi, referensi gue tadi, gue ambil kayak misalnya Dennis Chambers, gue ambil gitu. Oh, berarti all genre itu ya? All genre gue. Berarti gue all genre gue dengerin. Nggak hanya jazz atau rock aja gitu ya? Salah satu yang gue bikin gue nggak terlalu ngefans banget sama Mike Portnoy, kan kalau era 2010-an, Portnoy banget lah itu kan. Betul. Semua anak murid-murid gue, coba kamu main, waduh pasti main Portnoy lah. Iya. Ya main lagu-lagu Dream Theater. Salah satu yang gue nggak terlalu suka, kenapa? Karena gue suka
yang diidolin sama Portnoy, Neil Peart. Rappernya benar. Jadi Ya. Portnoy itu pernah main di sebuah album tribute buat Ras. Dan dia main ini hampir ya bagus banget sih, bagus mainin kayak Neil Peart banget maininnya gitu. Dan ya banyak sih sebenarnya kalau gini. Jangan pernah tipsnya jangan pernah ngefans sama satu orang dan lu ngikutin semua dari permainannya ya bahkan attitude-nya ditiru. Justru lo harus pelajarin bukan cuman sekedar permainannya tapi kenapa dia bisa gitu. Bisa gitu. Prosesnya itu ya Kang. Kenapa Neil Peart itu dia kalau main nggak pernah senyum. Dia itu pemikir, tipe drummer pemikir. Semua lirik-lirik dari Ras itu hampir semua dia yang bikin. Lirik lagunya dia yang bikin. Terus dia memang bermainnya kan out banget kan. Gitu, mainnya out banget gitu. Jadi ganjil-ganjil, dia memang benar-benar dipikirin. Terus banyak orang nggak tahu Travis Barker. Gue juga suka dengan Travis Barker dengan soundnya dia, dengan minimalisnya banget settingnya dia. Bukan cuma permainannya, ternyata Travis Barker yang pemain drum punk, dia bagus banget main swing. Bagus banget main swing. Dan dia itu seorang family man. Wah, family man banget. Dia itu, gue pernah baca di beberapa berita literatur juga, bahwa dia itu sangat selalu berusaha di tengah kesibukannya dia jemput anaknya sekolah. Anaknya sekolah luar biasa. Jemput itu. dan antar anaknya sekolah. Good father tuh baru. Nah, anaknya kan udah gede sekarang nih. Gue baca lagi bahwa dia itu sangat family man dan dia itu ngelindungin banget anaknya. Dia takut anaknya kenapa-napa. Pergaulan anaknya benar-benar sekarang jadi gimmick kan di sosial media gitu. Gimana kalau aku diapelin gini. Wah, anjing emang ternyata dia family man banget dan itu terus terang gue juga kayak gitu. Akhirnya seperti itu ya kan. Gue juga memang basicnya emang gue tuh apalagi anak gue cewek 3 gitu. Gue memang nggak pernah mau kehilangan momen sama anak gue gitu ya. Hal-hal seperti yang banyak orang nggak tahu, orang cuma tahu permainan. Dia nggak tahu backgroundnya kayak apa, terus eksplorasinya kayak apa. Sementara kayak misalnya orang ngefans sama Dennis Chambers nih. Dennis Chambers itu nggak pernah mau nolak kalau ada orang ngajakin dia ngeband. Main aja udah di klub, dia cuma sekedar dibayar. Gue kan pernah ngobrol juga, gue pernah tur bareng Greg Bissonette, drummer di David Lee Roth Band, sama William Calhoun, drummernya Living Colour, terus sama Omar Hakim, pernah juga, terus terakhir Greg Bissonette. Oh terakhir itu Pak? Iya, Greg Bissonette dan drummer luar negeri ya? Iya, dan banyak ngobrol sama dia, terus sama Dennis Chambers gue ngobrol waktu di James ya, Blok M. Ya. Ya dia main pada dia soundcheck main. Dia tuh kalau main di Amerika dia nggak pakai kru. Drum diangkat ke mobil sendiri, dia turunin sini, dia main set, dia dapat baru $300. Cuma dapat $300 diangkat lagi ke mobil. Dah anjing tuh gue banget. Gue sama Yukem, gue jarang mau ngandelin kru. Makanya gue dulu kalau inget era 90, 95, gue tuh pakai Mercy putih, inget nggak? Mobil Mercy putih, mobil mewahan bisa dibilang kan. Itu isinya drum. Gua angkat, taruh bagasi, bass drum taruh di kursi kedua. Ke panggung, turunin, soundcheck, manggung, masukin mobil, pulang lagi, taruh studio lagi. Dan makanya itulah habit kayak gitu yang secara mental bikin gue mateng, tapi secara fisik bikin gue sakit. Gue saraf kejepit sekarang. Oh gitu Kang. Saraf kejepit karena dulu semua drum gue angkat sendiri. Betul. Angkat sendiri, setting, turunin lagi, taruh ke gudang lagi. Tapi predikat Kang Sandi ini drummer yang all genre sebenarnya ya. Jadi rock sudah pernah. Gue main metal juga lo dulu. Iya. Main Sacred Rage, main Slayer, main Kreator. Anthrax aja juga gitu. Anthrax main gue. Makanya. Betul. Jadi memang kalau yang kita itu namanya musisi ya Kang atau pemusik ya, memang harus bisa apa aja sebenarnya. Semua. Ya, all genre. Dalam konteks. Tapi tetap yang nempel tuh rock ya tetap. Nah, jiwanya rock. Jiwanya tetap rock. Kan gue juga tapi nggak ngorok kan Kang? Enggak. Nggak ngorok kan? Iya. Gue
Cuma mau didatengin sama tim ngorok aja. Nah, tim ngorok aja datang ke sini. Iya. Dan apa namanya, jiwanya rock, dan gue kebetulan ngajar kan dari tahun 89 gue udah mulai ngajar. Gue ngajarin ke semua murid untuk bisa semua. Lu harus bisa swing, harus bisa Latin, harus bisa rock, bisa main funk, bisa main metal, semua harus lu pelajarin. Tapi saya juga cerita sedikit ya Kang. Saya juga dulu sempet main sama Wima J-Rock itu kan. Oh Ima, oke. Jadi dulu yang pertama kali kita bawain itu lagu Slang sama N-Track. Anjing, beda jauh banget terus. Makanya saya bilang, oh ternyata emang musisi yang benar itu yang seperti Kang Sandi bilang tadi. Iya. Jadi emang harus semua genre dia bisa kuasain. Lu tau Iman J-Rock kan? Iman J-Rock main bluesnya anjing tau. Oh gitu ya Kang. Bangsat itu orang, keren. Dia bisa dibilang malah dia main gitarnya gila banget. Bisa nyanyi, bisa main gitar, dan orangnya humble. Lu ngajakin dia main apa aja, hayu. Iya. Dan gitu, jadi gini, ikatan pertemanan kita itu menentukan, jadi cara attitude lo menjaga pertemanan, network itu menentukan lu ke depan bakal seperti apa. Betul. Karena gue sangat meyakini bahwa attitude gue, kemampuan gue menjaga network itu akan bikin gue maju. Betul. Karena mungkin Om Setiawan Jodi lupa kali ya, dia pernah bilang kemampuan lo itu hanya ngebantu lo 50%. Lu jago main drums, Reko. Gue juga main drums, jago. Gantengnya sama. Gitu ya. Tapi lu diem aja. Lu nomor handphone lo sering gonta-ganti. Dihubungin susah. Iya. Terus lo nggak punya drum, nggak punya alat. Istilahnya lo nggak peduli dengan apa namanya, supporting system lo lah. Iya. Peralatan lo nggak. Tapi kalau gue nih, dikontak gampang. Terus apa namanya, buat mobilisasi juga gampang. Mau manggung, San, manggung sini, oke. Ujuk-ujuk Sandi udah ada, drumnya diturunin, dia latihan, manggung, semua serba gampang. Kira-kira orang akan make lo apa pakai gue? Tapi kalau Jagonya sama, gantengnya sama. kalau gue sih gini Kang, gue ada satu tambahan Kang. Buat gue pribadi nih, nilai Kang Sandi. Yang paling penting itu bukan itunya aja. Apa tuh? Satu yang paling penting, humble-nya beliau ini. Ini top banget. Ini yang menjadikan beliau bisa sukses itu. Jadi musisi-musisi mau lo jago, mau lo ganteng, mau lo apapun gitu kan. Tetap aja kalau lo nggak humble, lo nggak punya rasa yang jiwa tongkrongannya nggak sama, tetap aja lo bakal jadi pengamen. Mohon maaf ya, bukannya mengklasifikasikan kan. Tetap aja lo jadi di pinggir jalan gitu. Tapi kalau gue lihat sosok beliau ini, humble-nya itu lo yang bikin Respect sama siapa aja sih kalau gue. Nah, itu kan. Gue harus respect sama siapapun. Yang senior, yang baru. Gue nggak pernah nganggap ala lo junior lo, gue tahu apa sih. Enggak. Kayak model gue kan gue Gen Z nih sekarang nih kan. Masuk ke Gen Z nih kan. Kok lo gadget ya? Iya. Oh, ya. Kalau untuk yang senior yang sudah legend ini gitu. Kalau untuk musisi yang udah legend ini, ya itu dia respectnya kita yang dari Gen Z ini kan mewakili Gen Z kan saya Kang. Lo percaya, gue belajar itu bukan ke atas doang, bukan sama orang yang lebih tahu, bukan sama orang lebih tua, enggak. Proses belajar itu gue dapatnya justru banyak dari yang baru-baru. Lo percaya nggak? Gue tahu Limp Bizkit dan akhirnya gue suka banget sama Limp Bizkit dari siapa? Dari murid gue. Jadi gue harus menyadari akhirnya bahwa setiap era itu punya dunianya masing-masing. Iya, betul. Ya kan? Betul. Era 90, era 2000, 2010, 2020 sekarang itu proses produksi, proses distribusi, proses konsumsi karya-karya kreatif itu kan beda-beda. Iya, betul. Udah beda lagi sekarang, lebih individualis ya, malah. Jadi bisa dibilang gue itu nih justru beruntung banget gitu sorry, gue tadi ngomong apa? Sebelumnya tadi tinggal dipotong ya? Gue tuh beruntung banget tahu informasi baru, musik yang sedang tren tuh dari murid gue. Ya. Pada saat murid gue lagi main nih, gue main lagu siapa? Idola saya siapa? Limp Bizkit. Kayak apa sih Limp Bizkit? Gitu. Gue nggak tahu. Demi Tuhan gue nggak tahu. Oh, awalnya tuh ya? Nggak tahu gue. Dan era saat itu lagi justru
eranya family values, nggak? Band-band lagi bikin tour bareng. Oh. Ada Korn, ada Limp Bizkit, Linkin Park, kayak gitu-gitu kan, penyanyi rap dan lain-lain. Pas gue dengerin, anjing ini band Limp Bizkit, groove-nya anjing banget, bro. Akhirnya gue dengerin sama-sama. Ya tapi kan saya gue dengerin, oh dia mainnya begini, gitu. Ini mungkin juga ada satu hal yang bisa saya sampaikan. John Otto dari Limp Bizkit itu bisa ngedapetin groove kayak gitu yang dia main. Itu ternyata bukan cuma sekedar teknik, tapi body move. Oh iya. Dan itunya gue terapin di lagu Jengah. Oh iya. Kalau lu nggak lu nggak akan dapetin groove-nya tuh. Itu gue dapet dari John Otto tuh. Walaupun gue lagi sering dengerin, kan kurang lebih lah groove-nya kayak si Limp Bizkit sama Papa Roach kurang lebih lah ya groove-nya, walaupun agak ada sedikit perbedaan. Tapi groove-nya kurang lebih. Dan itu hal-hal kayak gitu, Boy, yang akhirnya gue ngebagi tuh drummer-drummer yang memang, kalau dulu gue ngebaginya tahun 80-an tuh drummer hitam sama drummer putih. Oh gitu. Gue komparasinya sama Dennis Chambers sama Dave Weckl. Kalau drummer hitam itu dia groove-nya luar biasa, anjing banget groove-nya. Cuman sering salah. Oh, karena memang dia body move soul-nya aja, soul-nya aja emang. Pemain-pemain itu kan mereka nggak sekolah, sering banget nggak sekolah kan gitu. Ya, karena si Dennis Chambers juga kan dia cuman prinsipnya dia, kalau gue mau main single stroke, gue akan main secepat mungkin. Bahkan dia nggak tahu berapa pukulan yang dia mainin. Kalau Weckl kan dia sekolahan banget kan, rapi banget dia maininnya. Dan akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa drummer hitam tuh lebih soul, lebih groove, bisa dibilang kayak begitu. Ya mungkin gue bisa salah, koreksi ya kalau saya salah. Gitu, dan akhirnya gue ngeliat permainan atau perkembangan dunia drum, bukan cuma musiknya ya, itu memang beda-beda, bukan cuma sekedar teknik. Kalau basicnya kan semua sama, ya basicnya semua sama, pengembangannya beda. Ya seru lah sebenarnya. Gitu ya. Anak-anak sekarang itu mereka banyak mendapatkan informasi literatur dari internet, gitu ya. Sementara kalau kita dulu di lapangan, gue ngobrol sama Om Gideon Tengker, rajanya blues Indonesia, gitu, ngobrol sama Jelly Tobing, ngobrol banyak hal, gue ngeliat permainan mereka. Anjing, gue adalah salah satu fansnya Barata Band dulu kan. Berarti belajarnya ya otodidak itu kan? Dari obrolan. Nah, gue belajar, akhirnya gue belajar secara benar, teknik yang benar, secara sekolahan gue di Farabi. Oh, tapi tetap di combine ya? Combine lah di Farabi, gue belajar cuman 1 tahun gue belajar, karena lumayan mahal kan ke sekolah musik kan. Kemudian gue sama Gilang belajar lagi 8 bulan, private di rumah dia, udah akhirnya main, belajar sendiri, udah sampai sekarang. Satu lagi Kang, ngomongin Mas Gilang nih, Mas Gilang Ramadan, mungkin kalau Mas Gilang nonton, juga ini saya mau ngomong nih, orang pertama yang mengenalkan saya, walaupun dengan versi yang berbeda, beliau ini. Jadi sampai saya akhirnya bisa kerja sama Mas Gilang itu ya beliau ini ya. Saya? Iya. Oh ya? Gue lupa malah. Nah, itu kan mungkin karena pengaruh legendnya itu tadi gitu kan. Asli gue lupa. Saya bisa kerja sama Mas Gilang sampai saya pegang beberapa outletnya Gilang Ramadan Studio Band itu. Ya beliau ini yang menjadi penyambungnya. Jadi waktu itu ceritanya gini nih, ini cerita sedikit ya. Saya dapat nomor telepon beliau ini dari drummer Garuk Band. Garuk Band itu Chandra namanya. Oh, setelahnya Roman? Setelah Roman, oke. Setelah Roman, Chandra. Nah, Chandra ini bilang dia bergabung di Indonesian Drummer. Lo telepon Kang Sandi aja, nih nomornya. Akhirnya saya telepon Kang Sandi, saya ngobrol-ngobrol sama Kang Sandi. Nah, akhirnya dari Kang Sandi ini saya dapat referensi ke Gilang. Nah, saya akhirnya ngobrol-ngobrol sama Mas Gilang, deket. Udah saya disuruh pegang untuk sekolahnya, trial dulu. Akhirnya lama itu saya sama Mas Gilang. Berkat beliau ini, jadi ini bisa dibilang mentor, bisa dibilang apa saya ya sebenarnya, apa gua nih sebenarnya. Kalau gini, kalau saya itu seneng banget mencari teman. Betul. Seneng nyari teman, seneng jadi manfaat buat kemajuan teman-teman. Betul. Gitu. Jadi saya nggak pernah mau ngumpetin link, nggak pernah mau ngumpetin network ke temen. San, gue butuh nomor telepon ini, ada nggak? Gue tanya dulu, boleh nggak gue kasih? Boleh, udah. San, gue mau manggung di sini bisa nggak? Gue tanya dulu, bisa nggak gitu. Jadi konfirmasi ya. Konfirmasi. Jadi buat gue adalah gini, nggak akan pernah habis rezeki dari Tuhan dengan gue berbagi sama banyak orang gitu. Jadi
Ya udah gitu, as long badan gue, network gue, kemampuan gue bisa bermanfaat untuk banyak orang, manfaatin aja gitu. Dan gue sangat dilarang, tidak diajarkan oleh orang tua gue untuk belagu. Iya, betul. Nggak boleh belagu, nggak boleh ngerasa lu lebih, nggak boleh gitu. Tapi kok bener juga Kang Sandi nggak pernah punya lagu ya? Bikin lagu? Karena belagu itu tadi kan, nggak boleh belagu tadi kali ya. Mungkin karena itu kali Kang. Enggak, justru gini, gue di YouCamp itu gue bikin. Oh bikin. Oh, jadi ada. YouCamp Berarti itu patah nih omongan gue nih. ada. Jadi gue ada anak mami, ada bandel, ada berapa lagu gue lupa gue bikin. Dan itu orang yang ada di balik optimisme gue untuk bisa bikin lagu adalah Iram. Iram tuh ngakomodir banget. Ram, gue ada nada gini. Coba sini gitu namanya. Udah jadi lagu gitu. Dan chemistry itu yang gue nggak dapetin di pas band. Gitu. Pas band seneng banget gini. Salah satu hal besar yang gue jalani dalam hidup ini, ntar ada pesawat lewat. Ya, tapi ini bagus ini Kang. Ini backsoundnya mantep nih Kang. Iya, bisa ini. Dapat ini soundnya. Jadi teman-teman, ini kita di teras ya, jadi apa aja bisa lewat. Iya betul. Tapi ini sound backsound begini nih enak nih Kang. Nanti untuk dijadikan buat rekaman pas band mungkin. Iya, jadi gue pas band itu adalah satu institusi yang gue masuki dengan pertemanan, semangat, optimisme, karena gue ngeliat pas band ini adalah sebuah band yang nggak pernah kering dengan ide-ide gitu ya, dengan karya kreatif. Tapi gue sempat ini belum pernah gue cerita di podcast manapun. Gue pernah merasakan sebuah trauma sebenarnya. Gue pernah mau bikin sesuatu misalnya di pas band, begini gini. Tuh ada Harley lewat. Di sini luar biasa loh. Anjing. Betul. Jadi gue pernah mau bikin ngusulin ide bikin ini lirik ini, mesti kayak gini, dipatahin gitu. Jadi sama teman-teman dipatahin. Akhirnya bikin, udahlah, udah gue main aja deh, gitu. Dan akhirnya sampai sekarang ya gue nggak di pas band gue nggak bikin lagu. Oke. Gitu. Nah kita bicara sekarang era pandemi nih. Kenapa tuh? Kan rata-rata kan pandemi itu 2019 akhir, awal 2020. 20, 21, 22 lah. Jadi karena yang saya lihat kan musisi-musisi ini banyak yang tiarap, tapi beliau doang yang nggak tiarap gitu loh. Ini tetap aktivitas terus. Ini apa aja Kang kira-kira yang Kang Sandi lakukan? Jangan-jangan jadi trigger juga buat musisi lain kan? Iya gini. Gua ini adalah orang yang sangat sadar kekurangan, sangat sadar perkembangan teknologi, perkembangan zaman gitu. Gua orang yang melihat nih, waduh kalau gue nggak ngerjain ini, gue bisa stres. Karena banyak yang stres loh. Banyak, bener. Teman-teman ada banyak yang jualin alat, banyak yang stres anak nggak bisa bayar sekolah, beli beras juga. Aduh, nggak sedikit yang WhatsApp gue, San, buat beli beras dong, gue gini. Anjing lu ketop lo. Tapi ya gimana lagi, nggak ada manggung saat itu kan. Makanya nih kalau teman-teman lihat di sini ini ada banner. Ini adalah konser terakhir gue sebelum di pembatasan pandemi. Nah ini di Makassar itu saat itu gue udah salaman udah nggak mau. Nggak mau, tapi belum pakai masker. Belum pakai masker ini nih gue waktu itu. Udah sejak itu gue landing Jakarta, udah penerbangan nggak bisa lagi. Pokoknya udah pembatasan aja. Gitu. Jadi gue ngelihat gini. Waktu awal 2020, follower gue itu di Instagram cuman nggak sampai 100.000. Mungkin 70.000-an lah gue. Akhirnya gue bikin konten deh, bikin konten sendiri, share lesson, nggak pernah gue mikirin dapat duit, nggak, yang penting gue ada kegiatan, gue nggak stres. Wah bikin, bahkan waduh kalau gue bikin gini doang, orang cuma nonton doang nih. Gue bikin lah akhirnya Corona Jam. Gue bikin tuh program Corona Jam. Gue ajakin teman-teman semua di Instagram, yuk kita bikin jamming yuk. Gue lempar, gue main, gue cuma sekedar main kesepian kita, tak, gue post videonya,
Udah kalian collab. Bikin. Dan itu ada 170 video yang masuk ke gue, kurang lebih ya, 150 sampai 170 gue lupa. Itu yang masuk ke gue, yang report, bukan report, yang respon. Jadi ada gitaris, ada pemain kecapi, ada vokalis. Mereka masukin, gue posting. Ada lagi yang masuk lagi, gue posting lagi terus, dan itu rame banget. Sampai akhirnya gue bikin kaos itu Corona Jam. Jadi buat teman-teman yang itu gue kirim-kirimin kaosnya. Corona Jam. Salah satu cara branding mungkin. Cara branding, dan akhirnya gue dilirik sama New X. New X itu gue dapetin 2020. Di tengah-tengah gue lagi sibuk-sibuknya bikin, selain konten drum, konten komedi gue bikin, itu New X masuk. Itulah, dan akhirnya dia datang, gue cobain, masuk satu-satu tuh akhirnya. Banyak banget brand masuk gitu, dan gue ngerasa Allahu Akbar. Yang gue kerjain di tengah gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana kan, itu ternyata menghasilkan. Dan ini yang selalu gue bawa pada saat gue klinik kemana-mana. Banyak teman-teman musisi hebat yang tidak aware terhadap perkembangan zaman. Dia akhirnya cuma nunggu Stuck aja, ya, stuck, dia diem nggak ngapa-ngapain, manggung nggak bisa, rekaman juga mau ngapain, Berserah sama keadaan akhirnya. selama keadaan, wah anak mau bayar sekolah nih, jual snare drum, jual ini, akhirnya habis, betul. akhirnya habis kan gitu. Jadi gue selalu ngajarin, gedein dong, sosmed lo gedein, bukan apa-apa. Manfaatnya banyak. Akhirnya jadi rame tuh Dan musisi. gue dari nggak sampai 100.000, sekarang tuh gue udah 350.000. 350.000 sekarang. Udah 350.000. Itu dari fansnya Pas Band. Bahkan sekarang tuh banyak banget yang kalau ketemu nih, Mas Andi, kapan dong ada bikin konten lucu-lucuan lagi? Gitu. Mas Andi bikin band dong. Lah, berarti dia nggak tahu gue Pas Band. Iya, main musik dong. Lah, gimana sih gue? Justru kan gue main musik gitu. Selama ini gue ngapain gitu. Jadi banyak orang-orang yang justru tahu gue karena konten-konten komedi, betul. gitu. Dan gue waktu pandemi kan nggak bisa kemana-mana. Gue bikin trek sepeda di sini. Ini di atas lapangan ini gue bikin trek sepeda, buat main sepeda, bikin kontennya. Dan akhirnya banyak brand-brand clothing sepeda, brand sepeda masuk ke gue gitu. Jadi usaha gue selama ini buat ngebangun image Sandi seorang drummer yang penyiar radio, yang MC, Betul, akhirnya yangnya banyak ya. Yang main motor, yang main sepeda, yang doyan makan, yang doyan traveling, itu kenceng nempel gitu. Jadi kalau misalnya gue cuma drummer doang, yang nempel produk-produk drum doang. Ini enggak, gue kayak misalnya sekarang, gue pengen pengen umroh. Lu percaya nggak? Gue bukan pertama kali sih sebenarnya. Waktu gue sama Pas Band, itu gratis. Gue pergi umroh sama Pas Band gratis. Kemudian kemarin lagi, ini besok November gue akan umroh lagi, dan itu free lagi. Itu karena ngeliat, Sandi itu senang traveling, Sandi itu dekat sama keluarga, Sandi itu senang umroh. Emang terus terang emang senang banget gue. Gitu. Jadi hal-hal itulah yang bikin rezekinya terbuka lebar jadi banyak pintu kan loh. Iya, betul. Banyak pintu. Nggak sengaja membranding diri dengan satu figur aja gitu ya kan. Iya, betul. gue kuatin. Teman-teman kan banyak nih. Kayak misalnya ada Nyong Webs dari Saint Loco. Nyong, lo kan senang naik motor. Lo kuatin, lo posting itunya supaya orang tahu lo drummer yang main motor. Iya, betul. Gitu. Jadi Harus banyakin yang ya. Berarti nanti buat teman-teman semua harus banyakin yang. iya, jadi sosial media itu adalah media gratis buat kalian promosi. Gini, gue sampai sekarang masih banyak loh orang-orang yang, Kang Sandi, gue udah punya lagu nih, gue udah punya band, kenalin gue sama label dong. 2024. Ini 2024. Iya. Band-band yang udah established, yang udah gede, itu berlomba-lomba ninggalin label. Ninggalin label, betul. Mereka bikin label sendiri. Iya. kan? Betul. Bikin label sendiri. Kenapa? Karena duitnya, sistemnya sekarang kita udah tahu. Udah tahu. Tinggal cari agregator, ya kan? Betul. Jalan sendiri, duitnya bisa lo dapetin sendiri. Betul. Era gue dulu, era 90-an,
gue bikin album, capek nih, saya bikin album, bikin video klip. Oke, ini albumnya. Oke, masuk ke toko. Kita tungguin laku ya kan? Iya. Bikin video klip kan dulu gede, Iya, ya kan 100 jutaan gitu bikin video klip, masukin ke TV buat promo, nungguin biar kita laku ini kapan tungguan Kalau nggak dipending undangan satu manggung. label. Iya. Iya. Kalau sekarang kan enggak. Iya, betul. Lo bikin lagu, bukan album deh, bikin lagu, satu lagu lo itu Naikin di YouTube. naikin YouTube, naikin jual ke Spotify dan lain-lain ya agregator. Dari pembelian lagunya lo dapat duit, ya kan? Kemudian dari dari YouTube-nya lo dapat AdSense, video klip, ya kan? Jadi video klip yang lo bikin itu lo udah bisa dapat AdSense-nya, dan lain-lain kan? Ada feedback-nya lah. Jadi ya. banyak sebenarnya kasir yang ngasih lo duit nih dari banyak titik kan. Kalau dulu kan cuma penjualan album doang. Betul. Sama kaset deh. Itu lagu loh, apalagi kalau album. Iya. Dan akhirnya sekarang kan orang banyak bikin single lempar, wah tur, bikin single lempar tur lagi. Akhirnya udah jadi 10 lagu, bikinnya jadi sealbum buat dokumentasinya doang. Gitu jadi buat gue sih kalau masih ada orang yang Kang gue punya lagu, punya band, punya album nih. Kenain sama label itu solasir banget, bukan solasir, solas dikit gitu. Itu jadul banget, ayo dong. Dan Kang gimana caranya ya supaya lagu gue nggak dibajak orang? Kan sebenarnya gampang banget kalau sekarang. Simple sebenarnya. Kalau punya lagu, lo posting aja. Lo posting di YouTube kan itu ada waktunya kan. Betul. Jam berapa lo posting, tanggal berapa, hari apa lo diposting kan jelas nih. Iya. Kalau setelah itu ada orang yang posting lagi, yang menggunakan lagu itu, lo tinggal tuntut. Iya, take down juga bisa langsung. Iya, kan punya lo. Gitu bisa dibilang. Apalagi kalau misalnya lagunya lo bikin jadi master, kemudian lo cari agregator, lo bikinin cover dan lain-lain, udah. Tapi kalau saya simak dari omongan Kang Sandi dari awal sampai saat ini, jadi yang gue lihat ya, gue pahamin, ini kayaknya musisi ini harus cerdas. Itu yang paling penting. Jadi nomor satu itu, dan yang kedua apa? Jangan hanya berpikir hanya uang, dan uang. Justru karya dulu, betul begitu Kang? Nah itu maksud gue, mengajarkan untuk teman-teman musisi ini kita harus cerdas, harus berpikir. Mau denger? Nah, Mau denger, menghargai orang, informasi apapun yang kita dapat hasil ngobrol nih. Gue banyak dapat ilmu juga dari lo kok. Jadi saling mau denger, gitu, ngomong jangan merasa paling tahu. Karena gue juga banyak kesalahan-kesalahan. Kalau gue dikasih kesempatan sama Tuhan buat balik lagi ke era umur 20 tahun, anjing Sandi udah bisa jadi apa tahu nih. Iya. Ya benar nggak? Jadi tapi makanya hidup cuma sekali. Lo mesti mengoptimalkan semua apa yang lo bisa kerjain buat diri lo dan buat orang lain. Gitu. Tapi memang untuk yang muda-muda mungkin ya, mindset kita harus dirubah dulu. Iya benar. Sesuai dengan pemikiran dengan Kang Sandi yang senior ini. Seperti itu. Jadi ngomongnya saya senior aja kan. Nggak enak soalnya gue kan. Kok gini, ada beberapa hal lagi. Berkaitan dengan hidup cuma sekali. Iya, betul. Gue itu punya prinsip bahwa gue boleh capek, gue boleh berdarah-darah lah. Selama orang yang kasih kepercayaan buat gue happy, gue akan kerjain. Betul nggak? Gue pernah ada di satu momen, gue ada di 3 band. Itu makanya tadi 3 band. sebelum jalan nih ada obrolan kita, saya sama rekan saya yang juga, ini kayaknya Kang Sandi ini jablay nih kayaknya. Jablay, bisa dibilang jablay. Mana? Emang? Soalnya di band ini ada, band ini ada. Emang iya, saya gituin aja. Gue dulu manggung di satu hari yang sama, pas band manggung, Yukem manggung, Opera manggung. Kan gue album pertamanya Opera kan gue. Iya, sama Opi Danzo. Sama Opi Danzo. Jadi di Bandung, Bogor, sama Jakarta waktu itu. Tapi bisa ngatur itu Kang? Bisa, jadi pagi manggung, gue lupa sama siapa saat itu gue manggung. Gue inget banget, gue masih pakai Kijang, LGX hijau, beneran taruh di umat itu mau. Wah, datang, setting manggung. Ke Bogor, setting manggung. Jakarta, setting manggung. Sampai rumah anjing gue capek banget, parah. Tapi band-band yang ketiga itu semuanya happy. Karena gue ada, gue manggung buat mereka dan puas. That's it buat gue. Betul. Makanya gue orang yang dalam setiap kerjaan yang dikasih ke gue, mau MC ke, mau apapun, gue selalu nanya nih. Gimana?
bagus nggak gitu, kerjaan gue bagus nggak, ada koreksi nggak, oh nggak asik. Nah buat gue itu lebih mahal, Itu kepuasan dia lebih mahal dibanding uang yang lo kasih uang buat yang gue. diberikan, betul. Gitu. Betul. Berarti intinya kualitas ya Kang ya. Iya, yang jadi kita berikan ya. mengapresiasi kepercayaan yang udah dikasih ke kita itu jauh lebih berharga loh. Dengan cara kita kasih performance sebaik mungkin. Betul, betul. Gitu. Dan gue orang yang kalau misalnya gini, lo San, lo gue bayar 50 juta ya, lo ngerjain 3 hari ini ya. Gue akan ngerjain 10 buat lo, nggak 3. Karena buat gue, gue paling sedih kalau ngeliat ada orang-orang yang band, lu dibayar, misalnya honor lu tuh 100 juta misalnya. Tapi karena lu itu, ini kan acara kolektif nih, acara charity, lu 5 juta aja ya. Udah diterima sama dia. Diterima sama dia. Tapi dia alat seadanya, penampilan seadanya. Sekarang gunanya sama lu. Penonton tahu nggak lu dibayar 5 juta? Enggak lah. Nggak tahu. Betul, nggak tahu. Penonton nggak akan tahu. Penonton cuma datang mau lihat lu main sebagus mungkin selesai. Pada saat lu tidak menghargai kontrak yang udah lu sepakati, lu ambil enggak, jangan cuma 5 juta segini aja deh gitu. Dan akhirnya penonton ngeliat gini Nilai lu doang. jadi turun ya. Iya, Betul. gitu. Image-nya. Betul, betul. Makanya gue orang yang kalau perhatiin, gue honor berapapun, bahkan gratis sekalipun, gue bawa drum. Gue bawa drum, nggak apa-apa, gue bayar bensin, gue bayar kru nggak apa-apa. Karena buat gue harus bikin orang yang nonton happy. Betul. That's it. Satu lagi Kang, sempat saya lihat kemarin Kang Sandi ini kan di era Pilpres nih ya, kita bicara Oh, iya. era Pilpres ya. Iya. Nah itu Kang Sandi juga memang konsisten ya mau omongannya Kang ya. Oh iya. Jadi apa lu gada gitu kan, semua lu jalanin semua gitu kan. Iya, benar. Sampai ke dunia kepolitikan pun gue lihat kemarin Kang Sandi juga rame juga, sibuk juga. Oh dengan dunia itu, iya. gitu kan, Iya. ya. Memang benar ya Kang ya? Kalau gue gini, gue orang yang kalau secara pribadi gue lihat bener ya bener, enggak ya enggak, gitu. Jadi dan gue nggak mau nyerang orang lain Ya, gitu. Jadi betul. buat gue apa pendapat gue ya udah itu gitu. Betul, benar. Dan tapi kalau secara profesional gue profesional aja. Lu percaya nggak kemarin waktu Pilpres mungkin secara pribadi gue di belakang Ganjar waktu itu kemarin. Tapi waktu itu gue sempat nge-MC buat acara PAN. Acara PAN gue nge-MC. Itulah musisi. Jadi buat Musisi dan itu pada saat gue nge-MC di acara PAN, apakah gue setengah-setengah? Enggak, gue all out. Out, betul. Yang gue MC-in itu masuk kok ke gedung Dewan. Alhamdulillah gitu. Jadi bukan berat gimana ya. Gue orang yang nggak pernah mau fake. Nggak mau fake. Udah kalau buat gue bagus ya bagus, enggak ya enggak gitu loh. Orang mau menghujat Jokowi kayak apapun, kalau buat gue pribadi, lo pasti orang yang, apalagi orang yang seneng jalan-jalan keliling Indonesia gitu. Buat gue perubahan yang dibuat oleh Jokowi itu signifikan aja gitu. Lo lihat Papua kayak apa, Sumatera kayak apa sekarang, Jawa yang bisa dibilang kemana-mana sekarang udah gampang gitu ya, gitu. Tapi buat gue pribadi ya, kalau ada orang menghujat Jokowi, nggak bisa gitu, gitu. Walaupun gue milih Ganjar, tapi lu nggak bisa gitu. Jokowi udah doing something dahsyat di Indonesia gitu loh. Betul. Jadi di sini ya guys, rumah gue ini dikelilingi oleh sarang-sarang tawon anjing. Iya, gue orang yang nggak mau fake gitu. Ya. Kalau gue suka, gue kan bilang suka, nggak suka gue bilang nggak suka gitu. Apalagi pada saat kontestasi politik kemarin gitu, gue pendukung Ganjar gitu. Tapi kalau ada orang yang menghujat Jokowi, gue marah. Betul. Ya. Karena gue orang yang seneng, orang jalanan ya, orang seneng di jalan. Gue ngelihat perkembangannya, bahkan waktu gue terakhir ke Larantuka naik motor, gue ngobrol sama orang Kupang, ada 12 bendungan di sana yang bikin orang Kupang tuh tadinya itu mereka kalau sekolah ke Jogja, mereka kemana-mana itu nggak mau balik lagi karena kerja di luar Kupang. Sekarang enggak, NTT itu sekarang tuh mereka sekolah ke Jogja, mereka sekolah ke Bandung, mereka pulang ngebangun Kupang. Air gampang, semua udah gampang sekarang. Jalanan udah bagus, bisa dibilang
gue mendingan ngegedein daerah gue Daerah sendiri, sendiri, gitu. betul. Dan itu dimungkinkan di era sekarang gitu. Kalau ada dulu kan enggak gitu. Tapi ini saya pertanyaannya agak pribadi sedikit, Kang. Apa tuh? Apakah nanti ada arahnya Kang Sandi ingin mencalonkan nih? Oh, nggak tahu. Gue ya Ya, gini. coba teman-teman nih mungkin buat yang mau nanti ada saran-saran buat Kang Sandi bisa komen-komen di bawahnya ya. Iya, gue ini kan Layakkah atau tidak dari cerita-cerita kita nih? Kira-kira kalau gue sendiri pribadi layak banget. Layak Gini. banget. banyak hal yang gue pelajarin, kayak misalnya yang lu sempat bilang tadi soal Indonesian Drummer. Indonesian Drummer itu adalah sebuah organisasi. Bentar ya. Oke, ada tukang cat. Itu intinya ya. Bang Ojek. soundnya. Oke, biar dia lewat tuh. Biar dia lewat tuh. Iya, iya. Jadi Indonesian Drummer itu adalah sebuah organisasi yang gua bentuk bersama dengan Mas Eki. siapa? Enggak, bukan Eki. Eki itu Indonesian Drummer Percussion, IDP. Gue Indonesian Drummer. khusus ya Beda. berarti. Iya. Gue itu kalau Mas Eki itu justru dari Indonesian Drummer dia bikin sendiri akhirnya. Sempat jadi ketua dia, ketua pelaksana. Gue Gilang Ramadan, Gusti Brian Silon Seven, Posanto Bing, Seno Raja, Konde Samson, dan ada 10 orang Itu sebenarnya. bisa bilang foundernya tuh kan. Foundernya, kita ini adalah pro bono kan sebenarnya, kita bukan organisasi ngumpulin duit, enggak. Kita organisasi yang ingin mengakomodir semua drummer-drummer di seluruh Indonesia untuk mereka bisa maju dimanapun berkarya. mereka berada. Dimanapun mereka berada, nggak harus ada di Jakarta. Kayak sempat ada tukang tambal ban di Siantar yang dia bilang, "Kang, saya bisa nggak masuk ID?" Masuk aja. As long as lu adalah pecinta drum, nggak usah drummer profesional ya, pecinta drum, masuk aja. Berarti nggak perlu drummer juga, cinta sama drum, bisa penikmat drum juga boleh masuk ID. Ada yang lawyer, suka drum, tapi nggak. Terus ada percetakan, ada IO, masuk semua ke situ. Ya. Dan itu gue orang yang paling depan yang menolak pengumpulan uang. Jadi ada iuran, enggak gue mau. Begitu ada duit terlibat di situ, iuran ini akan berantakan nih. Yang tadinya pertemanan akan rusak gara-gara duit, gue nggak mau. Gue pengen di daerah-daerah udah bikin komunitas lo sendiri, oke, namain dia Indonesian Drummer, Indonesian Drummer Kupang kayak Indonesian yang baru Sragen, ada Banjarmasin dan lain-lain. Mereka berkembang, kita support. Drummer-drummer yang ada di Jakarta, kalau datang ke kota itu kita datengin. Kita sticking bareng. Kita harus bisa gede sama-sama dari komunitas yang kita buat ini. Itu intinya sih itu. Intinya. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang Indonesian Drummer masih ada dan dihargai sama banyak komunitas betul. gitu. Dan nggak tahu sih, gue ngerasa bahwa kan gue kebetulan dari Sukabumi ya. Gue orang Sukabumi. Gue selalu gini, gue nggak pernah mau bikin gap atau bikin ada kelas sama komunitas manapun. Di Sukabumi itu ada banyak, ada bukan drummer apa ya, drummer Ngariung atau apa, ada Sukabumi gitu. Indonesian Drummer ada buat bikin nama kalian lebih besar, tapi bukan berarti komunitas kalian itu dibubarkan, enggak, bikin sebanyak-banyaknya gitu. Betul, Nah, kalau lo ngomong soal kontestasi politik, gue mau nggak jadi pimpinan daerah, sempat kepikiran memang, gue pengen banget nih ngebangun Sukabumi gitu. Betul, memang harus Sukabumi ada. bisa kabupaten, bisa kota madya. Ya tapi gue nggak tahu ya, mudah-mudahan kalau Allah ngelancarin itu ya insya Allah. Gitu. Tapi ya gue bukan berarti wah nyari duit, enggak. Ngoyo ya. Buat gue, kalaupun gue harus jadi apapun itu pengabdian. Mungkin gini nggak, kalau kita bicara nyari duit dari tadi obrolan pertama, kan beda dong konsepnya, konsep omongannya beliau gitu loh. Jadi Iya. memang buat teman-teman yang bisa berpikir, musisi yang bisa berpikir pastinya ya bisa simak omongan beliau dari awal sampai saat ini. Iya. Gitu Kang. Jadi memang ya kita sih berharap Kang Sandi bisa ada orientasinya ke sana, dan memang kalau memang ada pun bagus. Nah mungkin teman-teman
ayo dukung untuk 5 tahun yang akan datang, masih lama, cuman harus dipersiapkan. Ya gua diajarkan sama bokap gua adalah untuk bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Jadi Sampai salah satunya gue pun begitu, kena juga kan efeknya nih. alhamdulillah kalau dirasain ada manfaatnya gue. Gue ngerasa kalau gue tahu kapan gue harus bersikap sebagai seorang sandi yang profesional. Ya, Oke. Lo mau kontrak gue berapa tahun, gue dapat apa, lo gue kasih apa. Itu tahu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang San, gue mau kayak lu lah sekarang mau bikin podcast dong, ya ayo. Kalau misalnya gue ada waktunya, ayo. Kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang, San gue punya warung burger, San gue punya warung cilok, gini, promosiin dong. Oke, sini. Tuh. Itu sinyal-sinyal tuh buat para yang mau vendor ini endorse-endorsean. Ayo, nih kayak ini kan saya lagi minum gini kan, siapa tahu. Siapa tahu Green Tea ada masuk. Kang Sandinya. Mau Green Tea masuk sini. Iya, Amin. Kita kan nggak tahu kan. Iya, jadi gue nggak pernah, apalagi buat pertemanan gitu, nggak pernah. Ya, betul. Berapa lebih dua, enggak, jangan pernah berpikir begitu. As long as gue, ini kan besok nih, gue tanggal 21 gue bakal ngebantu teman-teman buat Palestina, gitu, buat Palestina. Jadi gue bakal main drum sama Eka Anas, Berandal, kemudian ada Bella Fauzi, ada Tere, beberapa teman-teman kita akan bersuara buat Palestina. Apakah gue minta duit? Enggak sama sekali. Buat gue pertemanan, terus isunya gue banget gitu. Jadi buat gue, kalau gue nggak bersuara tentang Palestina, bukan Sandi banget. Ya, betul. Sandi itu adalah orang yang tergerak hatinya, terusik hatinya kalau ada kezoliman, gitu-gitulah. Ya. Gitu. Gue nggak mau juga dibilang orang yang ini belagu banget sih. Enggak begitu, konsepnya nggak gitu. Betul. Dan memang sudah banyak yang terasa, Kang. Iya, Jadi kalau gitu kan hanya bicara doang. Iya. Mohon maaf nih buat para pejabat, mohon maaf buat para pejabat. Biasanya pejabat itu kan ngomong doang nih, ngomong doang. Tapi kenyataannya tidak. Nah, kalau musisi enggak, berbicara dengan hati. Iya. Itulah musisi. Walaupun tetap rock ya. Jadi emang gini, gue kan di dunia seni udah lama ya. Jadi ada sebuah riset yang mengatakan bahwa orang-orang yang bergelut dengan seni itu empatinya dia lebih. Betul. Rasanya dia akan lebih. Kalau ada orang yang tertindas, kalau ada orang-orang yang nggak terzolimi, nggak mampu, dan dia akan bikin, aduh gue nggak enak lo nggak bantu gitu. Betul banget, Kang. Dan itu nggak perlu dipaksa-paksa, itu akan kerasa sendirinya. Betul. Akan kerasa dengan sendirinya gitu. Betul. Nah, ini untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa nih? Gimana nih, Kang, kalau untuk nanggepin untuk dunia musik saat ini? Seru. Bagaimana, Kang? Dan harapannya apa, Kang? Yang sudah terjadi ini kan kayak gini nih. Banyak hal gini yang harus kita perhatiin dari berbagai perspektif ya gitu. Jadi jangan dari sisi penonton, jangan dari sisi produsen, dan dari sisi musisinya, dan regulator dan lain-lain. Ini kan banyak banget nih hal yang terjadi, kayak misalnya contoh kemarin di Pasar Kemis, I.O. yang kabur, panggungnya dibakar. Padahal sebenarnya itu udah sering terjadi zaman 90-an. Dulu gue juga pernah kejadian waktu kebakar itu, gue pernah kejadian gue manggung sama pas band tour bareng sama The Fly, kejadian di Banten. Itu yang namanya dijarah gara-gara nggak ada hal gitulah. Pas band mah udah aman. Nah, itu berkembang seperti gue bilang tadi. Sistem produksi musik sekarang udah berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan kita berebut nyewa studio. Betul. Sekarang di rumah-rumah. Betul. Distribusi udah beda. Ya, betul. Kalau dulu distribusi itu kan cuma toko-toko, ya, toko-toko kaset, Duta Suara, Duta Irama, Aquarius dan lain-lain. Terus mengkonsumsinya. Kalau dulu kan lo beli satu nih, satu CD atau satu kaset, kita dengerin sama-sama di rumah. Bareng-bareng, iya. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Kalau dulu kan bentuknya CD, album. Kalau sekarang kan enggak juga. Iya, betul. Oh, si Dewa ngeluarin single, download aja singlenya. Iya. Beli aja singlenya di Spotify, di iTunes beli. Lu beli, bini lu suka juga beli sendiri atau denger punya lu? Nggak punya gua pasti. Beli lagi, gimana sih?
nih, lo punya, nih di Spotify, iTunes-nya si Iya. Dewa. Gue mau dengerin, masa gue dengerin punya lo? Oh iya. Nah, ya kan? Iya, benar, Beli lagi dong. Iya. Itu kan bisa dibilang sistem konsumsinya Lebih udah berbeda. mudah. Iya, lebih mudah. Iya, betul. Lebih mudah, tapi uang yang lo kasih ke si komposernya, ya kan? Itu lebih banyak gitu. Betul. Terus kalau dulu album, kalau sekarang single kan? Iya, betul. Kalau dulu album, sekarang single. Terus makanya sekarang ini kalau lo lihat perseteruan antara komposer, performer, Itu dia kan. itu kan kenceng nih. Itu yang kenceng lagi nih. rame. Karena adanya ketidakadilan. Gue yang bikin lagu, lu yang nyanyi, kenapa kayaan Kayak lu? itu yang jadi permasalahan. Harusnya adil dong gitu. Nah, itu juga perseteruan nih. Iya. Terus kita lihat banyak banget penyanyi-penyanyi cover-cover yang tajir. Nah, itu Lu kan. mengcover lagunya komposer-komposer orang. sini, lagu-lagu orang. Tapi kok monetize-nya kok banyak lu ya, Betul. banyak lu. Terus ya terus demand buat bikin memanggungkan lu di panggung-panggung gede gitu. Betul, Dan betul, Bang. kok lu doang yang dapat nih, komposernya nggak dapat Nggak nih dapet, gitu. betul. Dan ini sekarang lagi diberesin. Tapi ya maksud gue as long as lu membuka diri, as long as lu aware sama segala macam perubahan ini, lu akan tahu lu mesti bergerak ke sini, bergerak ke sana, lu tahu nih. Gitu. Jadi lu tahu mana hak lu, mana hak orang lain, hak kewajiban lu sendiri juga lu tahu nih. Gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing. Kalau lu mengedepankan pertemanan, persaudaraan, Iya. hubungan baik, nggak ada hal yang nggak bisa dibicarain. Betul. Waktu kemarin, sorry kan gue juga anak-anak kotak kan bisa dibilang ada adik gue lah gitu. Pada saat mereka baru masuk di Dream Band kan gue jurinya, gue Yuki dan lain teman-teman Berarti kalau jurinya. kayak gua gini anak lo jatuh ya. Gua kan gadget kan. Ada adik gue kan gitu. Jadi gue bilang sama Tantri kan, Tan, duduklah kalian. Iya. Pak Posan, duduklah kalian ngobrol bareng. Nggak ada kok hal yang nggak bisa diobrolin gitu. Kalian itu anak-anak baik semua kok. Anak-anak baik semua kok. Udah ngobrol lah. Tapi akhirnya sampai sekarang jadi gini main tuntut-tuntutan di pengadilan dan lain. Ya gue sih sebagai kakaknya sedih lah gitu. Betul, pastilah. Gitu kayak itu juga ada Badai, Ahmad Dhani, Piyu dan lain-lain mereka gitu ya. Ya menyuarakan hal yang menurut gue sih, gue support, gue dukung mereka fight buat hak mereka gitu loh. Gitu. Jadi memang kedepannya sih sebenarnya undang-undang yang dimiliki kita, kalau penegakan hukumnya masih nggak jelas, Betul, dia kan. gitu ya. Kalau misalnya musisi itu dianggap hanya sebagai objek buat setuju pengutipan pajak, ya akan kayak gini kayak terus, gitu terus, gitu. ya. Jadi buat gue setuju banget kalau misalnya para komposer itu bergerak untuk meminta hak mereka. Gue setuju kok. Itu yang namanya orang bikin lagu itu kan anugerah dari Tuhan. Betul. Nggak bisa sembarangan itu. Gitu. Dan jangan sampai lagi kayak kejadian kayak lagu Bento, ya, yang komposernya sendiri susah, Bimbo, Kus Plus, nggak boleh lagi ada kayak begitu. Tapi kalau kayak model LMK nih, kita bicara LMK nih ya. Wah, dalam nih. Kalau ngomong LMK dalam nih. Tadi terakhir loh. Ini nambah lagi nih. Ini terakhir enggak, maksudnya ini simpel aja Kang. Untuk LMK ya Kang ya, kita bicara hak terkait. Hak terkait itu kan jadi mungkin sampai player-playernya, sampai produsernya semuanya kebagian dengan rata gitu loh. Nah itu Kan itu nih, udah ada sebenarnya. Aturannya udah ada. Jadi si hak royaltinya itu masuk ke publishernya, itu dibaginya langsung karena kan player-playernya semua dapat nih, makanya udah didaftarin kan si gitarisnya, drummernya, siapa. Walaupun persentasenya kecil, tapi dapat semua gitu. Nah, cuma kan kemarin masalahnya kan yang gue tahu ya, gue nggak mau ngomong yang gue nggak tahu. Kayak misalnya Kekeh kan, kalau teman-teman kota kan sudah membayar ke LMK, ya kan. Tapi Posan menanyakan ke LMK, nggak ada uangnya gitu. Jadi ya ini marah, ya ini juga kekeh dengan aturan yang udah ada. Jadi kan aturan internasional kan. Cisak asalnya. Jadi as long as lu udah membayar 2%, lu boleh membawakan lagu siapa aja. Gitu. Nah, sementara enggak, gue nggak mau orang lagu ciptaan gue.
Boleh dong gue larang lu bawain kalau emang sentimen pribadi. Gue nggak mau karena gue nggak suka sama lu. Ya sebenarnya menurut gue sih ya boleh-boleh aja. Gitu. Masalahnya aturan yang ada, undang-undangnya ada, tidak terjalankan dengan baik. Gitu, pengutipannya, penyalurannya nggak terjalankan dengan baik. Gitu. Jadi terkait masalah hak cipta juga. Gitu. Jadi mungkin itu dari pendapat dari Kang Sandi ya. Iya, intinya nggak ada orang yang pengen sampai ke pengadilan. Iya, betul. Nggak ada lah orang pertemanan mesti rusak gara-gara uang tuh buat gue hina. Iya, betul. Buat gue hina banget. Betul. Gara-gara duit, pertemanan mesti rusak. Itu jadi pelajaran tuh. Nggak ada hal apapun yang nggak bisa dibicarakan. Nggak ada. Pasti bisa lo duduk bareng-bareng. Ya, sama-sama mengakuin haknya masing-masing, karyanya masing-masing. Oh, waktu itu kita bikin gini, ngobrol. Udah ngobrol bareng deh. Satu lagi berarti image buat Kang Sandi nih. Apa tuh? Musisi yang Pancasilais. Karena ini sila keempat lo yang dibicarakan ini kan. Iya. Kemusyawarahan itu tadi Kang ya. Indonesia Iya. kan terkenal dengan itu kan. Sedih gue kalau ngeliat ada musisi ujuk-ujuk dituntut, ujuk-ujuk dilarang. Kayak misalnya si temen gue Andre Taulani sama Andang dilarang buat nyanyi lagu Mungkinkah. Kalau buat gue pribadi justru dinyanyikan oleh Andre Taulani itu sebagai momentum buat si Stinky bangkit. Kalau menurut gue pribadi Harusnya, ya, betul, tinggal betul. Dre, lu setiap kali manggung bawain lu bayar 5 juta ya. Iya. Nggak mungkin Andre nggak mau bayar. Gue yakin mau. Kan bisa dibicarakan itu ya kan. Bisa dong. Tuh benar. Benar nggak? Tuh buat Andre Taulani tuh. Coba nih ada masukan. Gini, Andre Taulani itu adalah salah satu orang yang menurut gue pribadi ya musisi, komedian yang kayak lu bilang humble. Iya. Dan dia selalu melihat potensi orang lain. Dia makanya beberapa kali ngundang gua kan di acara Lapor Pak ngundang, terus OVJ dulu ngundang. iya. Dia ngelihat potensi orang dan dia nggak ngejegal orang loh. Betul, Serius, betul. ngebangun banget. Ayo San, ntar lo ngomong, San, gini San gitu. Gitu, dan buat gue orang baik itu ajakin ngobrol aja. Iya. Ajakin ngobrol, orang baik ngobrol akan jadi hasil yang baik. Hasil yang baik pastinya. Iya, aduh kenapa jadi berantem sih gue bilang. Ini dilarang, itu akhirnya jadi gimmick. Jadi gimmick kan. Jadi gimmick. Gue kan nggak boleh. Gue kan belajar nyanyi. Iya. Aduh, gue bilang mulai jadi. Kan kalau ketemu jadi awkward kan jadi nanti kan. Iya, pastilah. Jadi nggak nyaman Iya, gitu buat jadi, gue. iya. Sementara pertemanan mereka kan sudah cukup panjang. Nah, ini mungkin ada sedikit aja Kang ya, ini rasa terima kasih saya Apa tuh? dan tim. Oh, transfer aja nggak apa-apa. Ini ada ini Kang. Hai. Haus ngorok Kang. Haus ngorok. Ngorok ini apa sih? Barang rocker. Ngobrol bareng rocker. Nah, Kang. gitu. Thank you banget buat ngorok yang udah datang ke sini, udah ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Gue sebenarnya bukan rocker sebenarnya lah. Hanya seorang drummer. Iya drummer, Musik rock. tapi mungkin predikat itu kan kita yang ini Oke. Kang. Dari Thank you. masyarakat sendiri yang ini kan. Thank you banget buat ngorok. Thank you udah hadir di sini loh. Siap Kang Sandi. Ya, mudah-mudahan Terima kasih untuk mentor maju terus. gua. Dan untuk ngoroknya mungkin bisa untuk next kesempatan lagi bisa kita ngobrol-ngobrol dengan Oh iya harus dong, dengan harus. hal yang lebih di luar musik mungkin untuk Ya. nanti 2029 sampai ketemu di 2029. Oke Kang? Ngapain ini 2029? 5 tahun lagi. Thank you.